Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuka Istiani. Nah, kali ini kita memasuki bab Superlab 2 nih. Nah, dimana bab ini masih terkait di dalam seri pembelajaran Superlab CCNA. Oke teman-teman, jadi di PKA Superlab 2 nanti saya akan taruh di description. Di sini kalian bisa download saja, kemudian kalian klik 2 kali untuk bukanya. Nah, oke teman-teman, seperti biasa di sini sudah ada banyak topik seperti VLAN dan tracking, DHCP server, routing OSPF dan lain-lain. Oke, kita mulai saja untuk ke part yang pertama, yaitu basic configuration. Nah, di sini kita akan konfigurasi hostname pada setiap switch dan routernya, dan juga kita akan membuat enable secret pada setiap router dan switchnya. Oke, langsung aja kita bisa buka switch yang sebelah sini dulu. Kita bisa buka switch 1, kemudian ke CLI, ini kita enable, conft, kemudian di sini kita konfigurasi hostname-nya dulu. Untuk hostname sesuaikan dengan yang ada di display sini, ini SW1. Enter. Kemudian ini kita konfigurasi enable secret, passwordnya SID. Enter. Kita coba teman-teman, kita exit. Ini exit lagi. Enable. Nah, oke, di sini kita sudah diharuskan mengisikan password SID. Nah, lanjut di switch yang 2 ini CLI, kemudian ini kita enable, conft, kemudian hostname-nya SW2, kemudian enable secret SID. Exit, kita coba enable. Oke, sudah. Nah, mungkin teman-teman pada part kali ini saya akan percepat saja. Kalian caranya sama, hostname-nya sesuaikan dengan display yang ada di atas, kemudian enable secret-nya sama ratakan semua dengan password SID. Saya akan lanjut di router 2, ini saya akan percepat. Oke teman-teman, di sini kita sudah konfigurasi part satunya. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk ke part 2-nya, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan router 2. Nah, untuk switch 1 itu sebelah sini, kemudian switch 2 yang ini, dan router 2 itu yang ini ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita fokus yang tiga ini dulu, yaitu buat VLAN, konfigurasi port flash, dan juga konfigurasi allowed VLAN. Oke, kita mulai ke switch 1 dulu, yang ini. Di sini kita ke conft, kemudian kita buat VLAN 10. Nah, di sini name-nya juga harus disesuaikan. Harus menggunakan capital ya, teman-teman. VLAN 10 seperti ini. Kemudian kita buat VLAN 20. Name-nya juga VLAN 20. Oke, sudah. Lanjut kita akan memasukkan interface untuk per VLAN-nya. Kita mulai yang di VLAN 10 dulu. Di sini ada interface FA0/2 sampai FA0/3. Kita bisa gunakan, ini exit dulu, interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 10. Oke, sudah. Kita jangan lupa di spanning tree port face. Kemudian kita keluar, lanjut ke interface yang VLAN 20 FA0/4 sampai 5. Interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 20. Jangan lupa spanning tree port face. Oke, sudah teman-teman, kita coba do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dan 20 beserta interface-nya. Kita exit, kita akan terangkan nih dari switch ke router. Dari switch yang satu, ini FA0/1, interface FA0/1. Kemudian kita terangkan switch port mode trunk. Kemudian di sini kita konfigurasi switch port trunk allowed VLAN, karena di sini switch 1 ada VLAN 10 dan 20 saja. VLAN 10 sampai 20. Oke, sudah. Lanjut kita ke switch 2. Di sini kita ke conft. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa buat dulu untuk VLAN 30 dan VLAN 40. Ini kita buat VLAN 30, kemudian name-nya VLAN 30, kemudian kita buat VLAN 40, name-nya VLAN 40. Selanjutnya kita keluar, kita akan memasukkan interface untuk per VLAN-nya.
Kita mulai yang di VLAN 30 dulu. Di sini ada interface FA0/2 sampai 3. Interface range FA0/2 sampai 3. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 30. Kemudian di sini spanning tree port face. Oke, sudah, kita exit. Lanjut interface yang VLAN 40 FA0/4 sampai 5. 4 sampai 5. Kemudian switchport mode akses, switchport akses VLAN 40. Jangan lupa spanning tree port face. Oke, sudah teman-teman. Selanjutnya kita akan terangkan dari switch 2 ke router 2. Ini dia itu menggunakan interface FA0/1. Interface FA0/1. Kemudian ini switchport mode trunk, switchport trunk allowed VLAN 30 sampai 40. Oke, sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita ke routernya. Nah, di router 2 ini kita akan membuat sub interface untuk per VLAN-nya nih teman-teman. Nah, tetapi sebelum itu ini kita aktifkan dulu untuk port yang mengarah ke sini. Ini interface FA1/0. Kemudian kita no shutdown. Oke, sudah hijau teman-teman. Nah, barulah di sini kita keluar, kita akan buat sub interface-nya. Di sini kita bisa ketikkan interface FA1/0.10 untuk VLAN 10 dulu. Kemudian di sini encapsulation.1q. Oh ya, di sini encapsulation.1q ini 10 ya teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan IP-nya, IP add. Nah, di sini ada ketentuannya nih teman-teman, bahwa router 2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Jadi kalau VLAN 10 IP pertamanya 10.1, VLAN 20 20.1 dan seterusnya. Jadi di sini untuk VLAN 10 IP pertamanya 192.168.10.1. Kemudian subnet masknya 255.0 karena slash 24. Enter. Nah, lanjut kita buat sub interface yang VLAN 20-nya. Ini kita ganti saja titik 20. Kemudian ini encapsulation.1q 20 dan IP-nya itu berarti 20.1 ya teman-teman. Oke, sudah, kita exit aja. Lanjut kita ke arah switch 2 sini. Kita pergi ke FA0/0 dulu, interface FA0/0. Jangan lupa di no shutdown ya teman-teman, supaya portnya aktif. Kemudian kita exit. Lanjut kita buat sub interface untuk VLAN 30 dan VLAN 40. Ini kita buat interface FA0/0.30. Kemudian encapsulation.1q 30. Dan kita masukkan IP-nya berarti 30.1 ya teman-teman, karena itu IP pertamanya. Kita exit. Lanjut di interface FA0/0.40 nya untuk VLAN 40. Kemudian encapsulation.1q 40 dan IP-nya itu berarti 40.1. Enter. Nah, oke, di sini kita sudah membuat sub interface untuk per VLAN-nya di router 2-nya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan buat konfigurasi IP DHCP-nya. Di sini kita masih di router 2. Ini kita buat yang VLAN 10 dulu. IP DHCP full. Kemudian untuk namanya VLAN 10 seperti ini saja. Kemudian kita masukkan networknya. Networknya itu yang ini teman-teman. 10.0 192.168.10.0. Subnet masknya slash 24 jadi titik 0. Enter. Kemudian default routernya yang tadi kita pasang di sub interface VLAN 10 nya 192.168.10.1. Kemudian DNS server. Di sini untuk DNS server ada ketentuannya, yaitu 192.168.100.2. 192.168.100.2. Enter. Oke, kita exit. Lanjut yang VLAN 20. IP DHCP pool VLAN 20. Kemudian network 20.0. Kemudian default router 20.1. Dan DNS servernya sama teman-teman, 100.2. Lanjut ini IP DHCP pool VLAN 30-nya. Oke, kita sudah konfigurasi DHCP servernya. Kita coba klik check result. Ini kita ke sini, kita ke router 2 teman-teman. Oke, di sini untuk DHCP pool-nya sudah. Nah, tetapi di sini kita belum konfigurasi exclude address-nya seperti yang di Superlab 1 kemarin. Jadi di sini kita akan mengecualikan network yang tadi
yang akan dijadikan gateway untuk setiap PC di VLAN-nya. Jadi di situ untuk network itu dia tidak boleh digunakan siapapun ya teman-teman. Di sini caranya kita ketik IP DHCP exclude, kemudian strip address. Nah, kita mulai yang VLAN 10 dulu, 192.168.10.1, kita enter. Lanjut yang VLAN 20 berarti 20.1, kemudian VLAN 30 30.1, dan VLAN 40 40.1. Oke, sudah. Ini completion-nya sudah 37% teman-teman. Kita akan coba pengujian apakah DHCP server yang tadi kita buat sudah berhasil. Kita coba di VLAN 10, desktop IP config. Ini kita klik DHCP. Oke, di sini sudah successful. Kita close saja. Lanjut di VLAN 20 ke desktop IP config. Oke, di sini juga sudah successful. Nah, di VLAN 30 kita coba cek. Nah, di sini juga sudah successful, dan di VLAN terakhir, VLAN 40. Oke, di sini juga sudah successful juga ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada switch 3, switch 4, dan router 3. Jadi, ini merupakan switch 3, ini switch 4, dan ini router 3. Nah, untuk konfigurasinya nggak jauh berbeda dengan yang tadi. Langsung aja kita bisa buka switch 3 dulu. Ini enable SID conft. Nah, di sini kita akan buat VLAN-nya dulu. Di sini ada VLAN 50 dan VLAN 60. Kita bisa buat VLAN 50, kemudian name-nya VLAN 50 kapital, teman-teman. Kemudian kita buat juga VLAN 60 dan name-nya VLAN 60. Selanjutnya kita akan memasukkan interface untuk per VLAN-nya. Kita mulai yang di VLAN 50 dulu. Di sini punya saya itu ada FA0/2 sampai 3. Kita bisa gunakan interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 50. Enter. Jangan lupa spanning tree port face. Oke, sudah. Lanjut yang VLAN 60. Di sini ada FA0/4 sampai FA0/5. Interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 60. Jangan lupa spanning tree port face. Oke, sudah teman-teman. Nah, di sini kita sekalian saja ya akan terangkan dari switch 3 ke router 3-nya. Di sini dia menggunakan interface FA0/6, terus yang mengarah ke switch ini dia menggunakan FA0/1. Kita mulai yang di FA0/6 dulu. Interface FA0/6, switch port mode terang, kemudian switch port terang allowed VLAN 50 sampai 60. Oke, sudah, kita exit. Lanjut kita terangkan dari switch 3 ke switch 4. Di sini FA0/1 teman-teman. Interface FA0/1, switch port mode terang. Oke, sudah. Lanjut kita ke switch 4-nya. Di sini kita akan buat VLAN 50 dan VLAN 60 dulu, teman-teman. Ini kita enable SID, kemudian conft. Kita buat dulu. Nah, kita buat dulu VLAN 50. Name-nya VLAN 50 harus kapital. Kemudian VLAN 60. Name-nya VLAN 60. Selanjutnya kita akan memasukkan interface untuk per VLAN-nya. Kita mulai interface yang VLAN 50 dulu. Di sini ada FA0/2 sampai 3. Interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 50. Jangan lupa spanning tree port face. Kemudian ini exit. Lanjut yang VLAN 60. Di sini pasti ada interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 60. Jangan lupa spanning tree port face. Oke, sudah teman-teman. Selanjutnya kita ke interface FA0/1 yang mengarah ke switch 3. Di sini kita akan terangkan ya teman-teman. Ini kita exit. Di sini interface FA0/1, kemudian switch port mode terang dan switch port terang allowed VLAN 50 sampai 60. Oke, sudah teman-teman. Oke, di sini completion-nya sudah bertambah 46%. Nah, sekarang kita juga akan konfigurasi DHCP servernya di router 3-nya. Di sini kita bisa buka router 3. Ini kita enable SID conft.
Oke teman-teman, di sini kita akan mengaktifkan port yang ini dulu sebelah sini. Ini FA0/0, interface FA0/0, no shutdown. Oke, sudah hijau. Selanjutnya kita akan buat sub interface untuk per VLAN-nya dulu di router 3-nya ini. Kita mulai yang VLAN 50 dulu. Interface FA0/0.50. Kemudian encapsulation.1q 50. Dan kemudian IP add kita masukkan, yaitu IP address pertama ya teman-teman. Jadi 50.1 192.168.50.1. Subnet masknya 255.0. Kemudian ini kita exit saja. Lanjut yang VLAN 60. Ini kita ganti titik 60. Kemudian encapsulation.1q 60. Dan IP-nya itu berarti 60.1 teman-teman. Oke, di sini kita sudah membuat sub interface-nya. Nah, oke, kita langsung aja di sini kita akan buat DHCP servernya. Di sini kita mulai yang VLAN 50 dulu. IP DHCP pool. Untuk namanya VLAN 50. Kemudian ini networknya berarti 50.0 192.168.50.0. Subnet masknya 255.0. Selanjutnya default routernya yang tadi kita jadikan sub interface, router 192.168.50.1. Enter. Kemudian DNS server. DNS server di sini harus 100.2. 192.168.100.2. Oh, di sini kurang spasi teman-teman. Oke, lanjut kita buat yang DHCP server VLAN 60-nya. Ini saya mungkin akan percepat saja teman-teman. Oke, di sini kita sudah membuat DHCP server untuk per VLAN-nya. Kita coba uji teman-teman di VLAN 50 misal ini. Ini kita ke desktop, IP config, kemudian klik yang DHCP. Oke, di sini sudah successful. Lanjut yang VLAN 60 sebelah sini, coba desktop, IP config, IP DHCP. Oke, di sini juga sudah successful teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman kita ke part yang keempat, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, switch 6, dan juga multilayer switch 1. Di sini seperti biasa kita pergi ke switch 5 dulu yang sebelah sini, enable SID, kemudian conft. Di sini seperti biasa kita akan buat VLAN-nya dulu. Jadi di sini ada dua VLAN teman-teman, yaitu di sini ada VLAN 70 dan VLAN 80. Kita buat VLAN 70, kemudian name-nya VLAN 70. Kemudian kita juga buat VLAN 80 dan name-nya VLAN 80. Oke, kita akan memasukkan interface untuk per VLAN-nya. Kita mulai yang VLAN 70 dulu. Ini FA0/2 sampai 3. Interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian di sini switch port mode access, switch port access VLAN 70. Kemudian jangan lupa spanning tree port face. Lanjut kita ke interface yang VLAN 80. Ini FA0/4 sampai 5. Interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 80. Kemudian spanning tree port face. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan terangkan nih dari switch 5 ke multilayer switch 1. Di sini menggunakan FA0/1, interface FA0/1. Kita ketikkan switch port mode terang dan switch port terang allowed VLAN 70 sampai 80. Oke, di sini di switch 5 sudah. Kita lanjut di switch yang ke-6 yang sebelah sini. Di sini ada 3 VLAN ya, teman-teman. Yaitu di sini ada VLAN 90, VLAN 70 dan VLAN 80. Seperti biasa di sini kita akan buat VLAN-nya dulu. Ini kita enable SID conft. Kemudian kita buat VLAN 70. Name-nya VLAN 70. Kemudian VLAN 80. Kemudian name-nya VLAN 80. Dan yang terakhir VLAN 90. Name-nya VLAN 90.
Oke, sudah. Lanjut kita akan memasukkan interface-nya. Kita mulai yang VLAN 70 dulu. Di sini ada FA0/2 sampai 3. Interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 70, spanning tree port face. Exit. Lalu interface yang VLAN 80. Di sini FA0/4 sampai 5. Switch port mode access, switch port access VLAN 80, spanning tree port face. Exit. Lanjut ke VLAN 90. Di sini ada FA0/6 sampai 8. Interface range FA0/6 sampai 8. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 90. Jangan lupa spanning tree port face. Oke, sudah teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan terangkan nih dari switch 6 ke multilayer switch 1. Di sini menggunakan FA0/1. Ini kita exit dulu. Interface FA0/1, switch port mode terang dan switch port terang allowed VLAN 70 sampai 90. Enter. Oke, sudah selesai teman-teman. Kita sudah konfigurasi di dan switch 6-nya. Nah, selanjutnya teman-teman di multilayer switch 1 kita diharuskan untuk memasukkan IP untuk setiap VLAN-nya. Kita bisa buka multilayer switch-nya. Ini kita enable SID conft. Nah, di multilayer ini kita harus membuat VLAN-nya dulu teman-teman. VLAN 70 sampai VLAN 90-nya. Di sini kita bisa buat. Mungkin saya akan percepat saja teman-teman. Oke, sudah. Selanjutnya kita harus terangkan dulu nih dari multilayer ke switch-nya. Dari multilayer ke switch 5 dan switch 6. Di sini ada dua interface. Kita bisa gunakan interface range. Di sini menggunakan FA0/2 sampai 3. FA0/2 sampai 3. Nah, kemudian di sini kita harus dulu switch port terang encapsulation ENC D1 atau .1Q. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Enter. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan memasukkan IP untuk per VLAN-nya. Kita mulai yang VLAN 70 dulu. Ini kita ke interface VLAN 70. Kemudian di sini kita masukkan IP add. Kita masukkan nih IP-nya, yaitu IP-nya itu menggunakan alamat IP pertama pada setiap VLAN-nya. Karena di sini VLAN 70, jadi IP pertamanya 70.1. 192.168.70.1. Kemudian 255.0 karena /24. Kita lanjut yang VLAN 80. Interface VLAN 80. Kemudian IP-nya 80.1. Lanjut yang VLAN 90. Dan ini IP-nya berarti 90.1 ya teman-teman. Oke, sudah, kita exit saja. Nah, selanjutnya di sini kita akan konfigurasi DHCP server nih untuk setiap VLAN-nya. Di sini kita mulai yang VLAN 70 dulu. IP DHCP pool. Untuk namanya VLAN 70 harus kapital. Kemudian di sini masukkan network. Networknya berarti yang ini teman-teman. 70.0. 70.0. Kemudian subnet masknya .0 karena /24. Kemudian default router. Di sini berarti yang tadi kita masukkan di interface VLAN 70-nya 192.168.70.1. Kemudian DNS server. Di sini DNS servernya harus sama teman-teman, 100.2, 192.168.100.2. Enter. Nah, lanjut kita buat DHCP server yang VLAN 80 dan VLAN 90. Di sini saya akan percepat saja teman-teman. Oke, kita sudah konfigurasi DHCP servernya. Nah, sekarang kita akan pengujian nih. Kita coba di VLAN 70. Ini kita ke desktop, IP config, DHCP. Oke, di sini sudah successful. Selanjutnya yang VLAN 80. Oke, di sini juga sudah successful, dan terakhir di VLAN 90. Nah, oke, di sini juga sudah successful ya, teman-teman. Nah, kita coba cek result, teman-teman.
Ini kita ke assessment. Nah, di sini di multilayer switch 1, di sini ada centang, teman-teman. Sepertinya saya salah mengetikkan di DNS server IP-nya. Kita coba kembali. Ini ke switch multilayer 1. Oh ya, di sini untuk DNS servernya saya salah pengetikan. Kita coba ulangi saja. Di sini saya akan percepat. Sebenarnya di sini cuman kurang 168 sih. Di sini saya menulisannya itu 68 doang. Oke, sudah. Lanjut kita coba cek result lagi. Oke, di sini sudah benar, sudah checklist semua. Nah, di sini kita belum konfigurasi exclude address-nya nih. Kita bisa langsung aja. Ini kita close. Kita ke sini, balik lagi. Ini exit saja, teman-teman. Di sini kita ketikkan IP DHCP exclude strip address. Di sini mulai yang VLAN 70 dulu. 192.168, kemudian 70.1, atau kita itu akan mengecualikan net IP yang 70.1, 80.1, dan 90.1, karena itu nantinya sudah dijadikan gateway-nya. Enter, kemudian yang VLAN 80.1, dan yang terakhir 90.1. Oke, sudah, kita coba cek lagi. Oke, di sini sudah, teman-teman. Oh ya, dan di router 2 di sini juga belum exclude address ya, teman-teman. Nah, jadi yang tadi kita lakukan ini sebelah sini ini belum dikonfigurasi exclude address-nya. Ini enable SID conf t. Kemudian ini kita langsung aja IP DHCP exclude address. Oke, di sini kita bisa mulai yang VLAN 50 dulu. IP DHCP exclude strip address 192.168.50.1, kemudian yang VLAN 60.1-nya. Oke, sudah, teman-teman. Di sini completion-nya juga bertambah 74%. Nah, oke, lanjut, teman-teman, kita ke part 5, yaitu konfigurasi VLAN di multilayer switch 2, yaitu yang ini, teman-teman, yang sebelah sini. Kita bisa langsung buka saja. Ini kita enable SID conf t. Nah, di sini yang pertama kita akan buat VLAN-nya dulu. Ini kita VLAN, untuk VLAN-nya itu VLAN 100. Kemudian name-nya VLAN 100. Selanjutnya kita akan pasang IP, teman-teman. Di sini kita bisa exit dulu. Kita masuk interface VLAN 100. Oh ya, di sini kita masuk ke conf t. Kemudian interface VLAN 100. Nah, untuk IP address-nya itu yaitu gunakan IP pertama, yaitu jadi 192.168.100.1, teman-teman. Kemudian subnet mask-nya 255.0 karena /24, enter. Nah, kita juga akan memasukkan interface untuk VLAN 100-nya. Di sini FA0/1 sampai 2. Interface FA0/1 sampai 2. Oh ya, di sini interface range FA0/1 sampai 2. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 100. Terus jangan lupa spanning tree port face. Oke, sudah ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada perintah, teman-teman. Di sini konfigurasikan alamat IP manual di server. Untuk ketentuannya ini, untuk server DNS itu IP-nya 100.2, dan untuk web server itu IP-nya 100.3. Di sini kita bisa sesuaikan. Kita bisa buka yang DNS servernya dulu. Kita ke desktop, IP config. Nah, di sini kan diharuskan 100.2 IP-nya, teman-teman. 192.168.100.2. Kemudian subnet mask /24, dan default gateway gunakan yang IP pertama tadi. 192.168.100.1, dan DNS servernya kita gunakan yang sama, teman-teman, 192.168.100.2. Kalau sudah, kita close saja. Lanjut untuk web servernya. Ke desktop, IP config, kemudian ini IP-nya itu 100.3. 192.168.100.3. Subnet mask-nya sama. 168.100.1 yang tadi kita masukkan di IP interface VLAN 100-nya. Kemudian DNS-nya 192.168.100.2. Kalau sudah, kita close saja. Oke, selanjutnya di sini lakukan konektivitas, pastikan bahwa semua server dapat melakukan ping ke multilayer switch 2. Nah, oke, kita coba di web servernya. Kita ke command prompt, ini ping 192.168.100.1.
Oke, di sini sudah TTL. Kita coba juga yang di DNS server. Kita ke command prompt, ini ping 192.168.100.1. Oke, di sini juga sudah TTL ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke part yang ke-6, yaitu konfigurasi point-to-point addressing between router dan multi-layer switch 2. Kita mulai yang di multi-layer switch 2 dulu. Di sini sudah ada IP-nya yang ada di display. Ini kita coba perbesar saja. Oke, di sini kita mulai pasang IP yang mengarah ke router 4 dulu, yang atas sebelah sini. Ini kita exit dulu. Kita pergi ke di sini menggunakan FA0/3, interface FA0/3. Kemudian di sini karena di multi layer, jadi kita nggak bisa langsung masukkan IP-nya. Kita harus ketikkan dulu no switch port. Oke, sudah, barulah kita pasang IP add. Untuk IP-nya yang ini 10.18, 10.10.10.18. Kemudian subnet masknya karena di sini /30 jadi .252. Oke, sudah, sekarang kita keluar. Kita lanjut yang di FA0/4 yang mengarah ke router 5. Di sini interface FA0/4, kemudian no switch port dan masukkan IP add-nya, IP address. Di sini 10.22 ya, teman-teman. Ini kita ganti saja 10.22, subnet masknya masih sama /30. Kita enter saja. Oke, sudah teman-teman. Nah, lanjut kita ke router yang atas yaitu router 4. Di sini juga dia ada dua interface, teman-teman, yaitu FA0/0 dan serial 20/0. Kita bisa mulai yang FA0/0 dulu yang mengarah ke multi-layer. Ini enable SID, kemudian config, masuk ke interface FA0/0. Kemudian kita pasang IP address. Di sini untuk IP address-nya itu 10.17. 10.10.10.17. Subnet masknya sama 255.252 karena /30. Kemudian jangan lupa di no shutdown biar ini portnya itu menyala. Oke, sudah teman-teman. Lanjut yang interface sebelah sini yaitu interface serial 2/0. Exit. Ini kita ganti SE2/0. Kemudian kita pasang IP-nya. IP add di sini 10.10 teman-teman IP-nya. Kita cukup ganti saja. Enter. Kemudian jangan lupa di no shutdown. Nah, di router 4 ini sudah. Lanjut yang di router bawah, ini router 5. Ini juga ada dua interface, yaitu interface yang mengarah ke multi-layer dan yang ke sini. Ini kita enable SID, config. Kita ke interface FA0/0 dulu. Di sini IP-nya 10.21, IP add 10.10.10.21. Kemudian subnet masknya 252. Enter. Kemudian di sini jangan lupa di no shutdown. Oke, sudah. Lanjut kita exit ke interface SE2/0. Interface SE2/0. Kemudian IP-nya kita pasang di sini 10.14 teman-teman. Kita ganti saja. .14. Kemudian jangan lupa no shutdown ya, teman-teman. Oke, kita sudah konfigurasi di router 5-nya. Nah, sekarang kita ke router satunya yaitu yang sebelah sini. Sini kita enable SID, config. Nah, teman-teman, di sini di router 1 dia ada 4 jalur, yaitu yang mengarah ke router 4 SE2/0, kemudian yang mengarah ke router 5 SE3/0, kemudian yang mengarah ke router 2 ini SE berapa ya? Oh, ini FA5/0 dan yang mengarah ke router 3 FA4/0. Kita bisa langsung buka. Ini kita ke interface yang mengarah ke router 4 dulu, yaitu SE2/0. Interface SE2/0. Ini enter. Kemudian ini kita pasang IP add. Di sini SE2/0 itu dia akan pasang IP yang ini 10.9, 10.10.10.9, kemudian 255.252. Enter. Jangan lupa no shutdown. Oke, sudah. Kita lanjut ke interface yang mengarah ke router 5 SE3/0. Kemudian IP add. Di sini IP-nya itu 10.13 teman-teman. Ini kita cukup ganti saja 10.13. Kemudian jangan lupa no shutdown.
Oke, sudah. Lanjut yang interface yang mengarah ke router 2 yang sebelah sini, FA5/0. Interface FA5/0. Kemudian IP add. Di sini IP-nya itu 10.1 ya, teman-teman. 10.10.10.1. Kemudian subnet masknya itu 255.252 karena /30. Kemudian jangan lupa no shutdown. Nah, lanjut kita ke interface yang mengarah ke router 3. Ini FA4/0, 4/0. Kemudian IP add. Di sini IP-nya itu 10.5 ya, teman-teman. Kita cukup ganti saja 10.5. Kemudian jangan lupa no shutdown. Oke, sudah. Lanjut kita ke router 2, router yang atas ini. Ini kita enable conft. Oh ya, di sini SID. Kemudian conft. Di sini hanya ada satu interface saja, yaitu yang ke sini FA4/0, interface FA4/0 yang mengarah ke router 1. Di sini kita pasang IP add. Untuk IP-nya itu 10.2, teman-teman. 10.10.10.2. Subnet masknya /30. Enter, kemudian no shutdown. Oke, sudah. Nah, lanjut teman-teman, kita ke router 3. Di sini dia itu ada dua interface yang akan kita konfigurasi, yaitu yang mengarah ke router 1, ini FA4/0, dan yang mengarah ke multilayernya, FA1/0. Enable SID conft. Kita mulai yang ke arah router 1 dulu. Interface FA4/0. Kita pasang IP add. Di sini 10.6, teman-teman. 10.10.10.6. Kemudian subnet masknya .252. Jangan lupa no shutdown, teman-teman. Oke, sudah. Ini exit. Lanjut yang mengarah ke multilayer FA1/0. Di sini kita pasang IP add. Di sini menggunakan 10.25 ya, teman-teman. Jangan lupa no shutdown. Nah, lanjut kita ke switch multilayer switch 1. Ini enable SID conft. Di sini kita pergi ke interface yang mengarah ke router 3, FA0/1, interface FA0/1. Kemudian karena ini di multilayer switch, jadi kita harus no switch port dulu. Barulah di sini kita pasang IP add. Di sini IP-nya 10.26, 10.10.10.26. Kemudian subnet masknya /30. Oke, sudah, teman-teman. Nah, kita coba pengujian. Kita coba ping dari router 2 ke router 1 atau router tetangganya. Di sini router 1 IP-nya 10.10.10.1. Kita bisa buka router 2. Ini kita exit. Kita ketik do ping 10.10.10.1. Kita bisa enter. Nah, di sini rate-nya itu masih 80%. Kita coba satu kali lagi. Nah, oke, di sini rate-nya sudah 100%. Atau berarti konfigurasi point to point yang kita lakukan sudah berhasil. Dan di sini portnya juga sudah berwarna hijau semua ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke part yang ketujuh, yaitu kita akan konfigurasi EIGRP di router 1, router 2, router 3, dan juga multilayer switch 1. Nah, di sini ada beberapa ketentuan, teman-teman. Yang pertama, kita harus gunakan EIGRP-nya itu AS-nya itu 10, teman-teman. Kemudian gunakan wildcard mask. Kemudian kita disuruh untuk disable auto summary. Nah, jadi teman-teman, pada konfigurasi EIGRP ini kita hanya konfigurasi di area yang kuning saja, yaitu yang area kuning ini, teman-teman. Sedangkan untuk area yang biru ini nantinya kita akan konfigurasi secara OSPF. Nah, oke, langsung aja kita mulai di router 1 yang sebelah sini. Kita bisa buka. Kemudian ini kita ke CLI. Ini kita enable, kemudian SID conft. Oke, teman-teman, di sini kita ketikkan router EIGRP 10. Di sini kita harus menggunakan 10 ya, teman-teman. Kita enter. Kemudian kita ketikkan no auto summary. Enter. Oke, sudah, teman-teman. Lanjut di sini kita akan promosikan dua interface atau dua network yang mengarah ke router 2 dan yang mengarah ke router 3. Di sini kita mulai yang mengarah ke router 2 dulu. Di sini ada IP 10.1 dan 10.2. Nah, pastinya networking itu adalah 0 ya, teman-teman. Jadi kita tuliskan network 10.10.10.0. Kemudian jangan lupa wildcard-nya karena di sini /30, jadi wildcard-nya 0.0.0.3. Kemudian kita promosikan yang mengarah ke router 3.
Di sini ada IP 10.5 dan 10.6. Nah, maka networknya itu sudah bisa dipastikan yaitu 4. Kita bisa tulis saja networknya ini 10.4. Kemudian wildcardnya ini masih sama teman-teman, 0.3. Oke, kita bisa di enter. Oke, di sini di router 1 sudah. Lanjut kita ke router 2 yang sebelah sini. Ini kita ke CLI, kemudian ini kita enable SID conft. Nah, di sini hanya ada satu interface, yaitu interface yang mengarah ke router 1 saja, teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan dulu router EIGRP 10. Kemudian no auto summary. Nah, barulah di sini kita promosikan networknya. Di sini kan ada IP 10.2 dan 10.1. Berarti networknya itu 10.0 ya, teman-teman. 10.10.10.0. Kemudian wildcardnya /30 jadi 0.3. Kita bisa di enter. Oh ya, di sini kita belum tuliskan network. Nah, seperti ini kita enter saja, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, di sini tadi kan kita sudah mempromosikan network yang mengarah ke router 1 saja. Nah, kemudian kita juga harus mengadvertise atau mempromosikan network dari per VLAN-nya. Di sini kan ada VLAN 10, 20, 30 dan 40. Oke, di sini kita bisa langsung aja mulai. Network untuk IP VLAN-nya itu ini kita bisa ganti saja 192.168 10.0. Di sini kita mulai yang VLAN 10 dulu ya, teman-teman. Kemudian karena di sini slashnya 24, jadi di sini wildcardnya 255. Enter. Kemudian kita promosikan yang VLAN 20, 20.0. Kemudian kita promosikan yang VLAN 30, 30.0, dan yang terakhir VLAN 40. Oke, di sini kita sudah mengadvertise semua VLAN-nya. Nah, oke, lanjut saja kita ke router 3. Biasa enable SID conft. Nah, oke, di sini kita akan promosikan network yang menuju ke router 1, kemudian yang menuju ke multi-layer switch 1, dan kita juga akan mengadvertise network milik VLAN 50 dan juga VLAN 60. Oke, langsung aja di sini kita ketikkan router EIGRP 10. Kemudian no auto summary. Nah, di sini kita promosikan network yang mengarah ke router 1 dulu. Di sini ada IP 10.5 dan 10.6. Pasti networknya itu 10.10.10.4. Kemudian wildcardnya karena size 20 jadi .3. Enter. Oke, di sini sudah ada informasi bahwa ini sudah menjadi network tetangga atau network. Selanjutnya kita promosikan network yang mengarah ke multi-layer switch 1. Di sini ada IP 10.25 dan 10.26. Nah, pasti networknya itu 10.10.10.24. Kemudian wildcardnya /30 jadi 0.3. Kita bisa di enter. Nah, lanjut kita advertise atau promosikan network dari VLAN 50 dan 60. Di sini kita ketikkan network VLAN 50 dulu. 192.168 50.0. Kemudian karena /24 jadi wildcardnya 0.255. Kita bisa di enter. Kemudian kita mengadvertise juga yang VLAN 60 60.0. Oke, di router 3 sudah, teman-teman. Sekarang kita ke multi-layer switch satunya. CLI, kemudian ini enable SID conft. Nah, di sini ada satu jalur ya, teman-teman, yaitu yang mengarah ke router 3. Nah, tetapi di sini nanti kita juga akan mengadvertise network dari VLAN 70, VLAN 80 dan juga VLAN 90. Di sini kita ketikkan dulu router EIGRP 10. Oh iya, teman-teman, sebelum kita ketik router EIGRP 10 itu, kita harus ketik dulu IP routing seperti ini. Kita bisa enter. Nah, barulah di sini kita ketikkan router EIGRP 10. Oke, di sini sudah bisa. Lanjut kita ketik no auto summary. Kemudian di sini kita promosikan network yang menuju ke router 3 dulu. Di sini ada network 10.25 dan 10.26. Jadi networknya 10.10.10.24. Kemudian wildcardnya karena size 30 jadi .0. Oke, sudah. Lanjut kita mengadvertise VLAN 70, VLAN 80 dan juga VLAN 90. Langsung aja, network ini untuk VLAN 70 dulu, 192.168 70.0. Kemudian wildcardnya karena /24 jadi 255. Enter. Kemudian yang VLAN 80
Ini kita ganti 80.0 dan yang terakhir VLAN 90.0. Oke, kita sudah selesai konfigurasi EIGRP di semua router 1, router 2, router 3 dan multi-layer switch satunya. Oke, teman-teman, di sini kita coba cek di router 3. Ini kita coba exit dulu. Kemudian do show IP EIGRP make 4. Oke, di sini sudah ada 10.5 yaitu yang mengarah ke sini dan 10.26 yang mengarah ke yang IP multi-layer switch satunya. Lalu kita juga bisa coba do show IP route. Oke, di sini sudah ada informasi D yang berarti D itu EIGRP ya, teman-teman. Kalian bisa cek saja di semua router sebelah sininya. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini completionnya bertambah menjadi 91%. Oke, teman-teman, kita coba cek result. Ini kita bisa lihat di masing-masing router. Oke, di sini di router 1 dia EIGRP-nya sudah terbaca. Kemudian di router 2 di sini EIGRP-nya hanya router yang sini hanya router 0, teman-teman. Mungkin yang router 1 sampai router 4 di sini belum terbaca. Kita bisa coba saja ke router 2, teman-teman. Ini kita close ke router 2. Nah, ternyata di sini saya salah menuliskan. Seharusnya kan networknya 192.168, tetapi di sini 186. Di sini kita coba ulangi saja, teman-teman. Kita bisa ketik router EIGRP 10, kemudian no auto summary. Di sini kita copy saja, teman-teman. Ini kita paste. Kita ganti ini 168 ya. Kita bisa di enter. Nah, ini untuk VLAN 10. Selanjutnya kita VLAN 20-nya 20.0, kemudian VLAN 30.0 dan VLAN terakhir 40.0. Oke, sudah. Kita coba cek result lagi, teman-teman. Oke, di router 2 ini EIGRP-nya sudah korek semua. Selanjutnya di router 3 ini juga sudah ya, teman-teman. Nah, untuk router 3 ini dia nggak ada yang salah, teman-teman. Tetapi untuk di router 2 ternyata saya belum exclude address nih. Untuk VLAN yang 10 sampai 40-nya. Kita bisa ke router 2. Nah, oke, kita akan konfigurasi exclude address-nya. Di sini kita mulai yang VLAN 10 dulu. IP DHCP exclude. Kemudian 192.168.10.1. Lanjut yang VLAN 20, 20.1, VLAN 30, 30.1, dan yang terakhir VLAN 40. Oke, sudah. Kita coba lihat lagi. Nah, oke, di router 2 sudah komplit semua ya, teman-teman. Di sini sudah terchecklist semua. Nah, untuk di router 1 juga nggak ada yang salah, teman-teman. Untuk yang OSPF kan kita belum konfigurasi. Jadi di sini masih merah. Nah, oke, teman-teman, lanjut saja kita ke part yang 8, yaitu kita akan konfigurasi OSPF di router 1, router 4, router 5 dan juga switch multi-layer 2. Nah, di sini juga ada ketentuannya, teman-teman, yaitu kita harus gunakan OSPF dengan ID 1. Nah, seperti yang saya bilang, teman-teman, untuk konfigurasi OSPF ini kita hanya akan terapkan di area sini saja yang warna biru. Kalau yang warna orange ini kan tadi kita sudah konfigurasi EIGRP. Nah, kalau yang sebelah sini kita akan konfigurasi menggunakan OSPF. Kita mulai saja konfigurasi di router 1 dulu. Ini kita enable SID, kemudian conft. Nah, kita mulai saja ketikkan router OSPF 1 karena kita harus menggunakan ID-nya itu 1. Oke, teman-teman, di sini kita akan mengadvertise dua jalur nih, yaitu jalur yang mengarah ke router 4 dan jalur yang mengarah ke router 5. Kita mulai saja promosikan network yang mengarah ke router 4. Di sini kan ada IP 10.9 dan 10.10 ya, teman-teman. Nah, pastinya networknya itu adalah 10.10.10.8. Kemudian wildcardnya karena /30 pastinya 0.3. Kemudian jangan lupa kita harus tambahkan areanya. Ini kita pakai area 0 saja. Kita bisa di enter. Nah, lanjut network yang mengarah ke router 5. Di sini ada IP 10.13 dan 10.14. Nah, pastinya networknya itu 10.12 ya, teman-teman. Untuk wildcard dan areanya sama, kita bisa langsung enter saja. Nah, di router 1 sudah, lanjut kita di router 4. Ini kita ke CLI, kemudian ini kita enable SID, conft.
Nah, di sini ada dua jalur juga teman-teman, yaitu jalur yang ke router 1 dan ke multi-layer switch. Ini kita bisa ketikkan dulu router OSPF 1. Kemudian kita tuliskan network yang jalur ke router 1 dulu. Di sini tadi itu networknya 10.8 ya teman-teman. 10.10.10.8. Kemudian wildcardnya 0.3 dan areanya kita pakai 0. Nah, lanjut yang mengarah ke switch multilayer 2. Di sini ada IP 10.17 dan 10.18. Nah, bisa dipastikan berarti networknya itu 10.10.10.16 ya teman-teman. Kemudian wildcardnya sama 0.3 dan areanya 0. Oke, sudah. Kita ke router 5. Seperti biasa enable SID conft. Di sini juga ada dua jalur teman-teman, yang ke router 1 dan switch multilayer 2, router OSPF 1. Kemudian kita advertise yang menuju ke router 1 dulu. Di sini tadi itu networknya 10.12. 10.10.10.12. Kemudian wildcardnya 0.0.3 dan areanya kita pakai 0. Oke, sudah. Lanjut kita advertise yang mengarah ke switch multilayer 2. Di sini ada IP 21 10.21 dan 10.22. Berarti networknya itu 10.20 ya teman-teman. Ini kita bisa ganti saja 10.20. Oke, sudah selesai. Lanjut kita ke switch multilayer 2-nya. Ini kita ke CLI, kemudian enable SID conft. Nah, oke, jangan lupa karena di switch multilayer ini kita ketikkan dulu IP routing. Kemudian kita ketikkan router OSPF 1. Nah, di sini ada dua jalur teman-teman, yaitu jalur yang mengarah ke router 4 dan jalur yang mengarah ke router 5. Di sini kita mulai yang mengarah ke router 4 dulu. Di sini ada IP 10.17 dan 10.18. Jadi networknya itu 10.10.10.16 ya teman-teman. Kemudian wildcardnya ini 0.3 dan areanya kita pakai 0. Lanjut yang mengarah ke router 5. Di sini tadi itu networknya .20. Oke, sudah selesai. Nah, kita juga akan mengadvertise network dari VLAN 100 nih teman-teman. Oke, kita bisa langsung network untuk VLAN 100 itu networknya 192.168.100.0. Kemudian wildcardnya karena /24 jadi .255 dan areanya kita pakai area 0 juga. Enter. Oke, di sini kita sudah konfigurasi OSPF-nya. Nah, di sini completion-nya sudah 97% teman-teman. Kita bisa cek result. Oke, di sini di router 1 OSPF-nya sudah, tetapi untuk redistribution-nya di sini belum teman-teman, karena kita belum konfigurasi. Nah, oke teman-teman, kita lanjut saja ke part 9, yaitu konfigurasi mutual redistribution di router 1 atau yang tadi kita bahas ya teman-teman. Nah, kalau sebelumnya kan di area orange ini kita pakai konfigurasi EIGRP, sedangkan yang biru ini kita pakai OSPF. Nah, maka kedua area ini dia belum bisa terhubung teman-teman. Maka dari itu kita harus konfigurasi yang namanya redistribution mutual. Jadi fungsinya itu seperti untuk menggabungkan dua jenis routing, yaitu router EIGRP dan router OSPF yang kita pakai. Oke teman-teman, langsung aja kita ke router satunya. Di sini kita bisa buka SID conft. Nah, jadi yang pertama kita masuk dulu nih ke konfigurasi EIGRP yang tadi. Router EIGRP 10. Enter. Nah, disinilah kita bisa ketik redis, kemudian SPF 1, karena sebelumnya kan kita untuk OSPF-nya menggunakan ID 1. Jadi kita tuliskannya seperti ini. Kemudian kita tuliskan nih metrik. Untuk metriknya ini pakai 1.1.1.1. Jadi satunya 5 kali ya teman-teman. Kita bisa di enter. Oh ya, mohon maaf teman-teman, di sini ada ralat. Kalian bisa ketik redistribute, kemudian OSPF 1 dan kemudian metrik. Untuk metriknya itu ketikan 1.1.1.1.1. Jadi 1 spasi 1 spasi 1 spasi 1 sampai 5. Jadi satunya ada 5 ya teman-teman. Nah, oke, di router EIGRP-nya sudah. Selanjutnya kita masuk nih ke exit dulu ke router OSPF 1, karena kan tadi kita konfigurasinya dengan ID 1. Enter. Nah, disinilah kita ketik redistribute EIGRP 10 atau
atau AS yang tadi. Kemudian kita tambahkan subnets seperti ini, enter. Oke, kita sudah konfigurasi mutual redistribution di router satunya. Nah teman-teman, kita coba nih buka yang router 3. Ini kita coba do show IP route. Ini kita spasi saja. Nah, kalian bisa lihat di sini ada network yang 10.8, yaitu yang network arah ke router OSPF. Ini ya, dan ini juga ada informasi X ya, teman-teman. Nah, berarti tandanya ini adalah router eksternal. Nah, kita coba saja teman-teman ping semisal dari PC yang di VLAN 20, pastikan sudah ada IP DHCP-nya. Kemudian ke VLAN 100 yang ini. Ini mungkin masih proses, jadi masih violet. Kita coba lagi. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke part yang 10 teman-teman, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Oke, langsung aja di sini kita bisa pergi ke DNS servernya. Kemudian di sini kita pergi ke service, ini kita ke DNS. Pastikan ini harus on ya teman-teman. Nah, di sini ketentuannya itu kita harus buat a record. Kemudian untuk namanya academy.sekolahan.id dengan IP-nya itu yang ini. Langsung aja di sini kita pilih tipenya a record. Kemudian name-nya di sini harus academy.sekolahan.id seperti ini teman-teman. Kemudian untuk address-nya kita harus pakai yang ini 192.168.100.3. Kalau sudah, kita bisa di add saja. Nah, lanjut nih, kita buat juga yang CNAME record. Terus untuk namanya www.academy.sekolahan.id. Kemudian hostname-nya pakai academy.sekolahan.id ya teman-teman. Langsung aja di sini tipenya CNAME. Kemudian untuk name-nya www.academy.sekolahan. Nah, lanjut untuk hostname-nya di sini kita pakai academy.sekolahan.id seperti ini. Kalau sudah, kita bisa lanjut teman-teman. Kita akan konfigurasi server web untuk menampilkan welcome to Academy Sekolahan ID-nya. Langsung aja di sini kita bisa pergi ke web server. Di sini kita ke service, kemudian ke HTTP. Pastikan di sini sudah on semua teman-teman. Kita ke bagian index HTML, kita edit teman-teman. Di sini kita disuruh untuk edit nih teman-teman. Yang ini kita bisa hapus saja. Welcome to Cisco Packet Tracer-nya ini kita hapus. Nah, di sini kita ganti dengan welcome to Academy Sekolahan ID. Kita bisa ketik welcome to Academy Sekolahan ID. Untuk huruf besarnya juga harus disesuaikan ya teman-teman. Nah, mungkin untuk Cisco Packet Tracer yang ini juga kita bisa ubah teman-teman. Ini kita bisa ganti saja dengan Academy Sekolahan ID seperti ini. Kita bisa di save, lalu ini kita yes. Nah, oke, kita sudah konfigurasi DNS server dan web servernya ya teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk lakukan konektivitas. Pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses academy.sekolahan.id melalui web browser yang tadi kita buat. Nah, mungkin di pengujian kali ini saya akan pilih yang VLAN 90 saja yang terdekat. Ini kita bisa buka yang PC ini. Pastikan di sini harus sudah ada IP DHCP-nya. Oke, di sini sudah successful. Kemudian ini kita bisa close, kita ke command prompt. Nah, di sini kita coba ping teman-teman, ping academy.sekolahan.id. Kita enter. Oke, di sini pertama itu request timeout, tetapi setelahnya itu langsung TTL teman-teman. Kita coba satu kali lagi. Oke, di sini sudah reply TTL ya teman-teman, artinya sudah berhasil. Nah, kalian bisa coba saja di VLAN yang lain, di PC pada VLAN itu pastinya kalau sudah ping academy.sekolahan.id itu pastinya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kita akan langsung coba untuk pengujian web servernya. Di sini saya akan menggunakan VLAN yang 60 PC 11. Ini kita pastikan sudah ada DHCP-nya. Oke, sudah successful. Kita close, lanjut kita ke web browser. Nah, di sini kita ketikkan academy.sekolahan.id. Lalu kita klik yang go. Oke, di sini kalian bisa lihat, di sini sudah menjadi namanya Welcome to Academy Sekolahan ID yang tadi kita sudah edit ya teman-teman. Dan kemudian untuk judulnya juga sudah Academy Sekolahan ID. Oke teman-teman, kita lanjut ke part yang terakhir, yaitu part 11 tentang konfigurasi access list. Di sini kita bisa baca dulu konfigurasi access list di multilayer switch 2, yaitu yang ini teman-teman, untuk memblokir paket HTTP ke servernya, yaitu ke yang di VLAN 100 ini. Kemudian ini juga ada ketentuannya, gunakan access list dengan nama block strip HTTP. Kemudian kita bisa lakukan konektivitasnya.
Oke, langsung aja di sini kita bisa buka multi-layer switch 2-nya. Nah, langsung aja di sini kita ketikkan IP access list. Kemudian kita pakai extended. Nah, kemudian kita masukkan nih nama yang tadi di ketentuannya, block strip HTTP. Kita ketik block strip HTTP. Nah, kemudian di sini kita konfigurasikan nih teman-teman. Kita ketik deny, kemudian TCP karena paket HTTP itu berada di layer TCP ya teman-teman. Kemudian di sini kita ketik any. Nah, barulah di sini kita masukkan network dari si servernya. Nah, karena server di sini VLAN 100, jadi networknya 192.168.100.0 ya teman-teman. Kemudian masukkan juga wildcard-nya 0.0.0.255 karena slash-nya 24. Kemudian kita tambahkan EQ80. Nah, untuk EQ80 ini dia itu default untuk port HTTP-nya ya teman-teman. Mohon maaf teman-teman, di sini salah. Ini kita any. Maaf teman-teman, di sini saya salah kata. Di sini deny. Deny, kemudian TCP any, kemudian ini kita bisa enter. Oke, sudah. Kemudian kita akan permit nih teman-teman. Permit IP, kemudian any dan any. Ya, di sini kita sudah konfigurasi access listnya. Nah, lanjut kita ke VLAN 100-nya. Di sini kita masuk interface VLAN 100. Kemudian kita konfigurasikan nih IP access group. Masukkan nama yang tadi, block strip HTTP. Kemudian di sini kita tuliskan O. Kalau sudah, kita enter saja. Oke, sekarang kita akan melakukan pengujian. Nah, di sini saya akan coba di VLAN 70 teman-teman. Yang ini kita coba klik, kita ke desktop, kemudian pastikan di sini IP DHCP-nya sudah aktif. Oke, sudah successful. Lanjut kita ke web browser. Nah, di sini kita coba search lagi teman-teman. Academy.sekolahan.id. Kita bisa klik yang group. Oke, di sini nggak muncul-muncul ya teman-teman, atau ini berarti tandanya gagal karena paket HTTP ini dia sudah diblokir ketika dia ingin mengakses web servernya. Ini di sini kalian bisa lihat request timeout, berarti tandanya gagal ya teman-teman. Nah, coba kita ganti HTTP-nya menjadi HTTPS. Kemudian kita klik yang go lagi. Nah, di sini barulah dia bisa mengakses web servernya. Jadi, intinya kalau yang paket HTTP, dia tidak bisa mengakses si servernya. Sedangkan kalau kita menggunakan HTTPS, itu dia barulah bisa mengakses web servernya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton bab Superlab 2 kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube Librinuga @mentor kecil. Dan jangan lupa juga untuk nantikan video-video dari saya ya teman-teman. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.